Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Kurnia, SPDI, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Unit Kerja SMKN Negeri 2 Leles, Cianjur, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 BIS 2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini saya membuat video UKIN sebagai salah satu syarat untuk mengikuti PPG Daljab tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana semuanya hari ini? Oke, sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, kita bersama-sama berdoa. Ya. Silakan tempatnya dipimpin untuk berdoa. Baca, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Abdul Akbar Irfa Aijabiah. Kita sudah lulus. Kita akan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan cabang ilmu, memenuhi yang diantaranya memenuhi gaji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang. Yang kedua, agar kita peserta didik dapat menganalisis cabang tersebut. Di antaranya memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Siapa sampai di sini? Oke. Untuk cabang yang di sini, sebelum kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, Bapak akan disini beberapa pertanyaan ya. Ini sedikit yang mengenai atau ini berbagai kelompok 1 tentang diskusi tentang apa? Memenuhi janji, kelompok 2 yang ketiga yang keempat menutup aib orang lain. Oke, silakan kalian berdiskusi seputar yang Bapak materi sudah Bapak berikan. Silakan. Mulai. Mau pakai apa? Silakan. Di apa? Silakan. Ya, mau buka HP, setting, punya itu silakan. Jadi materi sumbernya silakan mau tulisannya, mau pakai HP silakan. Ya. Bapak kasih waktu kurang lebih 40 menit ya. Kalau ada kendala, kalau ada kendala atau apa yang kurang paham, silakan tanyakan. Ya, jadi silakan kalau apa HP silakan Google setting di apa di Google info ya. Jadi sumbernya itu tidak terpaku pada satu buku atau dua ya, boleh dari Google, dari buku kita buku catatan, buku apa silakan ya.
Terbaca? Silakan silakan.
Bentar ya, bentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas apa itu memenuhi janji. Memenuhi janji merupakan kewajiban dan berjanji tanda orang itu beriman atau tidak. Sebabnya jika dikaitkan dengan makna bahasa, maka janji itu harus ditepati dan dipenuhi. Dan kita diingatkan bahwa setiap janji akan diingat dan dilakukan. Adapun pembagian janji terbagi menjadi dua. Ada janji kepada Allah dan ada janji kepada sesama. Janji kepada Allah memiliki rasa ganjil. Ada yang bertanya, kapan saya berjanji kepada Allah SWT? Dan jawabannya, ternyata sudah dijawabkan di dalam Al-Quran bahwa semua manusia pada Allah melakukan perjanjian kepada Allah SWT. Dan perjanjiannya adalah nanti jika sudah di dunia akan menghina Allah sebagai Rabbnya dan berjanji menjadi hambanya di akhirat. Janji kepada manusia adalah janji yang sudah dibuat dan disepakati. Baik sebagai pribadi maupun lembaga atau pihak lain, melalui janji-janji itulah reputasi dan nama baik dipertaruhkan sekali atau beberapa kali janji tidak ditepati sampai sendiri akibatnya. Dan kalau kita memenuhi janji, kita akan mendapatkan predikat sebagai mutakin dan menjadi sebab tempatnya sifat mutakin. Kedua, menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, dan ketentraman secara jauh dan perselisihan. Yang ketiga, menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari menghindari hak orang lain, baik dari pihak muslim atau non-muslim. Dan yang terakhir, dapat menghapus kesalahan dan menjadi masukan ke dalam surga. Baik, mungkin cukup untuk pengertian memenuhi janji dari kelompok kami. Bila ada yang bertanya, silakan bertanya. Ada yang bertanya atau cukup jelas? Cukup jelas? Yakin? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, ya silakan dengan kita tepuk tangan bagi kita semua. Silakan untuk betul berbuat inovasi. Boleh saya bertanya di sana ya, biar buat kedepannya pembelajaran ya, buat lupa menjaga lupa. Silakan pembelajaran lupa. Itu buat kenangan. Jadi untuk menjaga lupa kalau materi cerita atau dibaca ya. Setiap kan ada dalam kelas bisa dibaca untuk pengingat. Oke, yang selanjutnya mau kelompok berapa dulu? Dua. Oke, betul. Silakan untuk kelompok 2 untuk presentasikan hasil daripada diskusinya. Maju dulu kita tepuk tangan, oke? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang syukuri nikmat. Cara pengertiannya adalah ada dua kata dasar yang digunakan, yakni syukur dan nikmat. Syukur menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan. Lawan dari syukur adalah pukul yang berarti menutup dan menyembunyikan. Perhatikan Quran surat Ibrahim ayat 14 Alhamdulillah, yaitu
yang diwujudkan oleh ucapan, sikap, dan perilaku. Sementara makna nikmat menurut bahasa adalah pemberian, anugerah, kebaikan, dan kesenangan yang diberikan manusia, baik berupa rezeki, harta, keluarga, maupun segala kesenangan yang lain. Seringkali kita diingatkan oleh khatib atau dai bahwa nikmat di masa itu adalah iman dan Islam, termasuk juga nikmat sehat walafiat. Saat menghadapi problem, orang yang bersyukur masih dapat memanfaatkan peluang yang tersisa. Sekecil apapun untuk menatap peluang yang lain. 2. Lebih bahagia dan optimis. Pribadi pesimis hanya akan sibuk menatap kegagalan dan melihat pada kesuksesan pihak lain. 3. Tanpa Anda kembali ke diri sendiri. Dunia ini sudah besar atau ribuan tahun, tetapi rahmat dan kasih Allah masih tetap melimpahkan ke seluruh makhluknya dan semuanya terbukti baik. Bapak sendiri mencoba pertanyaan kepada kalian hasil daripada diskusi itu. Kita merefleksi bertanya, silakan jawab apa yang kalian bisa yang mendapat dari. Oke, bertanya, siapa yang bisa menjelaskan tentang menjaga lisan? Memelihara lisan berarti menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain, tidak berbohong, tidak berkata kotor, fitnah atau gibah. Ucapan yang baik bisa menjadi amal soleh, sedangkan ucapan buruk dapat mendatangkan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang beriman hendaknya berkata baik atau lebih baik dia. Oke, jadi hikmah apa menjaga lisan itu pengertiannya adalah diulang dan tidak menanggapinya, Tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti orang lain, terus tidak berbohong, terus tidak berkata kotor, tidak berkata kotor, fitnah atau gibah. tidak melakukan fitnah ataupun gibah.